darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati tebus dosaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali, kita merasakan sukacita yang luar biasa dalam Tuhan, karena kita percaya Roh Kudus yang tercurah dan urapan Tuhan tercurah atas kita hari ini. Haleluya. Dengan segenap imanmu, mari sama-sama kita katakan, tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab urapan Tuhan telah tercurah atas kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala roh kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Kalau hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu yang sangat mahal. Terima kasih atas kuasa salib-Mu yang telah mengubahkan kami, Yesus. Syukur bagi-Mu, Bapa. Haleluya, syukur. Terima kasih, Yesus. Terukur kasih-Mu
bagi anak domba. Haleluya. Apapun derita yang ku alami, ku percaya Yesusku sanggup mengubahkan segala air mataku jadi sukacita. Angkat hidupku dengan kuasa-Nya, melintasi semua beban hidupku. Dia bawa hidupku dalam kemuliaan-Nya untuk menikmati janji kasih-Nya. Apapun derita yang ku alami,
Ku percaya Yesusku sanggup mengubahkan segala air mataku jadi sukacita. Dia angkat hidupku dengan kuasa-Nya, melintasi semua beban hidupku. Dia bawa hidupku dalam kemuliaan-Nya untuk menikmati janji kasih-Nya. Dia angkat hidupku dengan kuasa-Nya, melintasi semua beban hidupku. Dia bawa hidupku dalam kemuliaan-Nya untuk menikmati janji kasih-Nya, untuk menikmati janji kasih-Nya. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masih bisa kembali lagi beribadah secara online. Kami percaya bahwa segala usaha, segala upaya yang sudah kami lakukan, kami berusaha untuk bagaimana supaya kami harus lebih dekat kepadamu Tuhan, bagaimana supaya kami harus terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Baik itu berupa doa-doa pribadi kami maupun berupa ibadah bersama. Dan kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami beribadah, walaupun hanya melalui online, tetapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan ketika Tuhan melawat kami, maka ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ada mujizat-mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua. Dan kami percaya dan yakin bahwa ketika Tuhan turun tangan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ibadah kami disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kami juga bisa menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Sehingga itu merupakan makna perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Akan menjadi berkat bagi kami, akan merupakan sesuatu berkat rohani yang kami terima. Dan kami percaya dan yakin kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami, itu akan dicurahkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam
kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya pribadi sudah rindu sekali, kangen dengan seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara, rindu untuk kita beribadah kembali bersama seperti sebelum-sebelumnya. Kita rindu bersama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyi, bersorak, dan betapa girangnya, betapa sukacitanya kita memuji Tuhan. Namun sampai hari ini, kalau memang waktu itu belum bisa, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kita percaya dan yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini kita masih online, kita masih dalam sistem ibadah secara internet, saya yakin dan percaya ini tidak akan mengurangi semangat kita, ini tidak akan mengurangi gairah kita, ini tidak akan mengurangi roh yang ada dalam hidup kita untuk terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Apalagi minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah menerima itu, dan sampai hari ini saya anggap bahwa kita masih dalam suasana itu. Dalam suasana di mana kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, biarlah setiap tahun itu bukan hanya merayakan saja, bukan hanya sekedar kita memperingati, kemudian kita melakukan 10 malam, doa 10 malam dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, tetapi benar-benar kita menikmati, merasakan akan kuasa Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, makanya hari ini saya masih ingin tergerak untuk membahas tentang Roh Kudus, karena minggu ini saya anggap ini masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, walaupun minggu lalu kita sudah sama-sama merayakannya. Tetapi hari ini saya ingin untuk mengangkat hal ini, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai umat-umat tebusan Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17, di sini dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, dan ini yang hebat, perhatikan, dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu artinya adalah 50. Makanya minggu lalu semua gereja-gereja beraliran karismatik, beraliran Pantekosta itu merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu di mana Roh Kudus dinyatakan, dicurahkan kepada orang-orang percaya. Nah, Pentakosta itu adalah angka arti daripada 50. Apakah Pentakosta itu lebih dulu atau pencurahan Roh Kudus? Atau pencurahan Roh Kudus lebih dulu, baru Pentakosta. Nah, sebenarnya Pentakosta ini istilah diambil di dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel memperingati hari raya. Ada 2 macam hari raya di hari Pentakosta itu. Yang pertama adalah mereka memperingati akan pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel. 2 loh batu diberikan kepada bangsa Israel. Di situ mereka merayakan bahwa itu adalah hari Pentakosta. Kemudian yang kedua, mereka merayakan panen raya. Jadi setiap tahun bangsa Israel itu merayakan panen raya tepat pada hari Pentakosta. Artinya pada hari yang ke-50. Nah, sehingga istilah Pentakosta ini sudah ada dari sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, kemudian pada zaman Perjanjian Baru, tepat pada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus diistilahkan dengan hari Paskah. Nah, terhitung ketika Yesus bangkit,
ada 40 hari sampai Yesus naik ke surga, itu jaraknya 40 hari. Nah, dari 40, 41 sampai ke 50, itu dinamakan pencurahan Roh Kudus. Ada 10 hari jaraknya antara hari pertama dan sampai hari ke-10 ada 10 hari. Sehingga dikatakan hari yang ke-10 tepat murid-murid itu ngumpul di atas loteng Yerusalem. Sementara mereka ngumpul di sana itu hari itu tepat hari Pentakosta. Dan saat itu juga Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid pada waktu itu. Nah, sehingga dikatakan hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus turun pada saat hari Pentakosta. Nah, sehingga kalau mau ditanya kepada orang Israel, hari Pentakosta itu apa? Orang Israel akan berkata, itu adalah merayakan pemberian loh batu dan panen raya. Tapi kalau mau ditanya kepada orang Kristen, apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi sama dengan kata Paskah. Paskah juga demikian. Paskah itu sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Namun ketika Yesus mati digenapi di dalam Perjanjian Baru, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dikatakan hari Paskah. Nah, disitulah mulai dihitung yang dinamakan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah-istilah ini mungkin tidak akan mengganggu kepercayaan kita. Yang jelas bahwa ketika Yesus naik ke surga, sementara Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini yang penting. Nah, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Ternyata penolong yang lain inilah yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid ketika mereka ada di loteng Yerusalem. Saat itulah dinyatakan, dibuktikan kepada mereka. Dan saat itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata begini Bapak Ibu Saudara, yang hebatnya bahwa kuasa Roh Kudus ini, yaitu penolong, ini adalah pribadi Allah sendiri. Dia bukan hanya sebuah nafas, bukan hanya sebuah angin-angin, atau hanya sebuah kekuatan yang ada di pribadi Tuhan, tidak. Tapi Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus ini memang dalam Perjanjian Lama, dia belum menyatakan dirinya, belum nampak. Namun Roh Kudus itu sudah ada juga di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita mulai baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang bagaimana Roh Kudus juga ada. Misalnya, Roh Tuhan ada padaku. Nah, Roh Tuhan menyertai si ini, Roh Tuhan menyertai. Ini sudah menggambarkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Kemudian dalam penciptaan juga ada sebuah ayat berkata bahwa Roh Allah melayang-layang. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah mengambil bagian di dalam Perjanjian Lama. Namun manifestasi Roh Kudus itu dinyatakan setelah Yesus naik ke surga. Sementara Yesus juga ke dunia, Roh Kudus juga sudah menyertai. Namun juga masih belum menyatakan. Namun ketika Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang mulai bermanifestasi. Baik itu kepada orang-orang percaya, baik dalam pelayanan, baik dalam segala hal. Itu Roh Kuduslah yang mulai bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini yang adalah pribadi Tuhan sendiri, yang adalah sesuatu yang dahsyat, yang maha kuasa, itu bukan ada di luar kita. Makanya ayat 17 dikatakan begini, coba perhatikan. Ayat 17 ini. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini bukan ada di luar, kemudian hanya ada di samping kita, kemudian ya menyertai biasa. Tetapi yang hebatnya di sini sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, pribadi Roh Kudus ini itu tinggal dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, ada beberapa perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau Roh Kudus yang di ayat 17 ini menyertai kita dan tinggal dalam hidup kita,
maka ada sebuah perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa perubahan-perubahan besar itu? Yang pertama, yang tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ketika Roh Kudus masuk dalam hidup dia, yang tadinya tidak percaya, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Dia akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Coba kita baca. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, ini. Kita baca bersama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam hidup orang tersebut ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Yaitu dia akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kemudian yang kedua, ketika ada perubahan besar terjadi, maka karakternya juga berubah. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, maka yang keluar dalam hidupnya itu adalah karakter Kristus. Kan jelas ayat tadi berkata, dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Berarti kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, maka sikap kita, karakter kita, tutur kata kita, apa yang ada dalam hidup kita, yang keluar itu adalah sifat-sifat Roh Kudus. Kalau misalnya yang keluar dalam hidup kita sifatnya beda, berarti yang tinggal di dalam hidup kita itu siapa? Kita sendiri yang jawab ya. Oke, kita baca Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23 di sini dikatakan, perhatikan inilah sifat-sifat yang ada dalam diri orang ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Ini namanya buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Nah, jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita ada sebuah perubahan besar. Apa itu? Karakternya berubah. Yang tadinya adalah karakter kita. Tetapi karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, maka dari yang karakter aku, karakter ego, menjadi karakter Kristus. Dan karakter Kristus yang akan muncul, yang akan keluar dalam hidup kita. Cara bicara berubah, sifat berubah, semuanya berubah. Dan yang tahu itu adalah kita sendiri. Ya, baik. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita ada sebuah perubahan besar terjadi. Yaitu dia mulai akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ya, yuk kita baca. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Nah ini perhatikan ya. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku sebab akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah perubahan besar terjadi ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, yaitu hidup kita mulai hidup di dalam kebenaran firman. Jadi yang keluar dalam hidup kita adalah kebenaran firman. Karakter Kristus, kebenaran firman. Makanya firman itu setiap kali kita dengar,
praktekkan. Dengar, praktekkan, itu namanya hidup dalam kebenaran firman. Dengar, praktekkan. Dengar, praktekkan. Dengar, jalani, itu yang benar. Makanya apalagi dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan kebenaran-kebenaran yang benar. Karena yang beredar saat ini informasi itu banyak informasi. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana berita hoax, mana berita yang betul. Mana berita-berita yang hanya berteberangan sana sini. Mana berita-berita yang harus kita terima yang benar. Nah, kita sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus bisa membedakan mana berita benar, mana berita yang tidak benar. Nah, caranya bagaimana? Hidup dalam kebenaran firman. Sehingga kita bisa tahu dan kita bisa mengerti dan kita tidak cepat telan. Kita tidak cepat, oh ada begini, waduh nanti ada begini, kita takut. Aduh beritanya begini, kita khawatir. Aduh beritanya sudah sampai begini, kita makin takut. Aduh Surabaya sudah menghitam, makin takut. Enggak usah takut. Mau hitam, mau putih, mau apapun. Percayalah, semuanya kalau Tuhan yang turun tangan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti beserta kita. Rasa takut boleh, rasa khawatir itu wajar, tapi jangan sampai ketakutan. Karena itu akan justru menekan kita, akan membuat kita kalah, akan membuat kita makin takut dengan situasi yang ada. Percaya kebenaran firman. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, telinga kita mulai saring. Berita apa yang masuk di kuping saya. Berita apa yang saya baca. Berita apa yang saya lihat. Nah, orang Kristen harus pintar membedakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca. Supaya kita nggak gampang diombang-ambing oleh apapun juga. Hari ini saya mau kasih tahu banyak sekali berita. Sana sini berita. Masuk di WA, masuk di medsos, masuk di Facebook, masuk di YouTube, semuanya berita. Dan kalau kita ikuti itu, kita akan jadi ketakutan. Hiduplah dalam kebenaran firman. Dan percayalah, kebenaran firman itu selalu memberikan kita kesejukan. Kebenaran firman memberikan kita kekuatan yang baru. Kebenaran firman memberikan kita pencerahan-pencerahan. Kebenaran firman membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Kebenaran firman itu membuat kita makin tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kebenaran firman ini akan membawa kita kepada pemahaman-pemahaman yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh berita apapun, tetapi kita akan terus percaya dan yakin. Yang keluar dalam hidup kita adalah kalau Tuhan menyertai aku tidak akan takut. Itu yang penting ya. Oke, kemudian terakhir. Bagaimana ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kemudian hidup kita mulai berubah. Ada perubahan total, ada perubahan besar yang terjadi. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, karakter kita berubah. Yang tadinya karakter kita, karakter aku menjadi karakter Kristus. Kemudian kita hidup dalam kebenaran firman. Dan yang terakhir, kita hidup dalam pujian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Dia itu suka menyanyi. Suka menyembah. Apalagi situasi begini, banyak di rumah, nyanyi saja. Menyanyi, menyembah. Iya kan? Kalau kegiatan pekerjaan kita berkurang, terus apa yang harus kita lakukan? Nyanyi. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Makanya beberapa minggu yang lalu, di siaran-siaran kita ibadah online, ada beberapa bidang di dalam pelayanan kita yang isi pujian-pujian. Saya bilang ini hebat, luar biasa. Bagus, harus seperti itu. Artinya bahwa di masa-masa kosong itu, kegiatannya berkurang, kita isi dengan hal-hal seperti itu. Dengan demikian, kita
kita akan tahu bahwa oh iya, kita makin banyak memuji Tuhan, makin banyak menyembah Tuhan, itu ada sebuah kekuatan yang baru yang akan kita rasakan. Karena itu adalah ciri ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ada sebuah perubahan besar terjadi. Dan saya percaya dan yakin bahwa ketika kita hidup dalam pujian penyembahan, maka pujian penyembahan itu akan mendorong roh kita, semangat kita yang dari dalam, itu akan muncul keluar. Sehingga roh yang ada dalam hidup kita itu akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita akan makin semangat, kita akan makin kuat, kita akan makin bergairah di dalam Tuhan. Dan kita percaya dan yakin bahwa setiap orang ketika penolong itu tinggal dalam hidup kita, maka ada sebuah perubahan besar terjadi. Saya harapkan seluruh jemaat yang mendengar ibadah ini, yang mendengar siaran ini, biarlah kita semua bisa menerima Roh Kudus itu. Jangan hanya kita merayakan, setiap tahun merayakan, doa 10 malam, tapi tidak pernah mengalami. Usahakan, jangan hanya kita merayakan saja, tetapi kita mulai mengalami kuasa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini yang tadinya hidupnya aku menjadi hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus, ada sebuah perubahan besar terjadi. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita dan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat. Haleluya. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, curahkanlah. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, oh mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, Curahkanlah
Kuasa-Mu mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta kepada Tuhan biar Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan, katakan Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Bertahtalah, tinggallah dalam hidupku. Sehingga aku bisa mengalami perubahan besar terjadi dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, curahkanlah, oh kuasa-Mu, mujizat terjadi. Oh haleluya, kuasa-Mu mujizat terjadi sekali, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekali, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekali ini. Haleluya. Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih buat penolong yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu pribadi Allah sendiri, Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kami, yang tinggal dalam hidup kami. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, ada sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau setiap tahun kami hanya bisa merayakan pencurahan Roh Kudus. Setiap tahun kami berdoa 10 malam, tapi tidak pernah mengalami perubahan. Tetapi tahun 2020 adalah tahun perubahan bagi hidup kami. Tahun perubahan dalam sikap-sikap karakter kami. Tahun perubahan di dalam pengertian kami tentang Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang sudah menyelamatkan hidup kami semua. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan kami betapa besar kasih cintanya Tuhan dalam hidup, sehingga kami juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah melalui perayaan Paskah yang sudah kami rayakan beberapa minggu yang lalu, kami bisa mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah kami yakin dan percaya kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami bisa mengikuti makan dan minum dengan tubuh dan darah Kristus, kami yakin dan percaya
Ini adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Berkati Tuhan sakramen perjamuan kudus ini. Biar kami yang ada di gereja, juga jemaat yang ada di rumah, mereka juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kami menikmatinya. Dan kami akan menerima kuasa perjamuan kudus ini. Sehingga yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Mengalami masalah persoalan apapun yang kami hadapi, kami percaya dan yakin kasih Tuhan melingkupi kami semua dan memberkati kami semua. Berkati kami yang di tempat ini, berkati juga yang ada di rumah, di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, besar melimpah kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya. melimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu. Tangan kanan memegang roti, angkat melebihi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya berikan kesempatan 1 menit, 2 menit kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah anugerah-Mu. Ini adalah anugerah-Mu. Ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salibnya, salibnya, selama mulia
Sekali lagi katakan salibnya, salibnya. Salibnya, oh salib, salibnya, selamat mulia, oh haleluya, satu Yesus oleh darah Yesus. Tangan kanan memegang roti, angkat melebih di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan kanan memegang anggur, angkat melebih di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Haleluya, ku tinggikan namamu lebih lagi kita katakan segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu kemuliaan hanya bagimu. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Karena Allah yang Allah Immanuel yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan GPPSL Bethel dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Biarlah berkat Tuhan terus menyertai hidup mereka sepanjang minggu ini. Apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus mengemagari kehidupan mereka. Akan terus menaungi hidup mereka. Akan terus menyertai kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Berkati juga Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka. Berikan hikmat akal budi dari surga. Biarlah mereka mengambil keputusan-keputusan. Itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para dokter, para medis, perawat yang juga mereka menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan ada selalu menyertai mereka. Kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka. Supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya dan yakin bahwa kami semua yang di tempat ini, yang ada di rumah, semuanya sudah dilawat oleh Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Yesusku, memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh Yesusku, oh Yesusku, tanganmu menyertai aku dan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami akan akhiri ibadah online kami pada hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan kita dan memberkati kesehatan kita sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang.